Wis, videonya mana? Ya. Ya, saya foto dulu. Gelap ya. Saya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, di room saya ini, kita akan membahas melawan hoax di tengah COVID-19 yang akan dibawakan oleh Bu Is Sulahan dari SMA 1 Batu Jaya. Sulahan itu. Sulastri. Kemudian moderatornya oleh Toto. Kemudian yang lainnya di mute dulu, Pak. Yang lainnya di mute dulu. Oh iya. Di mute dulu, Pak. Iya. Sip. Bapak Ibu, mari kita bersama membahas tentang melawan hoax di tengah COVID-19 yang saat ini alhamdulillah udah instruktur ada, panitia cukup, kemudian peserta juga ada. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan acara ini kepada moderator Pak Haji Suroto dan presenter Bu Is. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Haji Saleh Munajat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada sesi kali ini. Bagaimana biasanya, terlebih dahulu saya bacakan tata tertibnya. Yang pertama, silakan yang masih di Serambi, silakan masuk saja. Pak Munajat, tolong jangan ada yang di Serambi, tolong pintunya dibuka. Kemudian yang kedua, kalau sudah masuk, ya, mohon mic-nya dimatikan, di mute, ya, jangan sampai berisik sehingga kurang jelas paparan dari materi. Jadi supaya yang diaktifkan hanya yang berbicara saja. Kemudian sesi ini nanti akan diadakan tanya jawab tentunya. Bagi yang mau bertanya, silahkan mengangkat tangan atau mengacungkan tangan atau menuliskan di chat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu saya bacakan CV dari pemateri atau presenter pada kali ini. Beliau bernama Ibu Iis Sulastri SPD. Beliau lahir di Sumedang pada tanggal 16 Juli 1995. Kemudian bekerja di instansi SMAN 1 Batu Jaya. Pendidikan SD sampai SMA di Sumedang. Kemudian S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia UPI. Pengalaman bekerja, beliau pernah menjadi reporter Sumedang Express.
pada kesempatan kali ini beliau akan membahas tentang melawan hoax. Jadi sudah beberapa banyak hoax yang telah diketahui pada pandemi COVID-19 ini. Lalu bagaimana melawan hoax di tengah pandemi COVID-19 ini? Marilah kita ikuti paparan materi melawan hoax di tengah COVID-19 bersama presenter kita, Bu Iis Nugelis. Monggo Bu Iis, dipersilahkan. Iya. Ya, terima kasih Pak Suroto yang sudah mengantarkan saya dan juga terima kasih Pak Salim yang sudah menyediakan roomnya sehingga saya bisa menyampaikan beberapa materi terkait hoax di tengah COVID-19. Baik, ini mungkin bentuk sharing juga ya Bapak Ibu, tidak hanya saya yang menyampaikan informasi ataupun materi, tapi kita mungkin lebih banyak sharing saja terkait hoax yang beredar. Di sini saya akan mengatakan dulu apa itu hoax. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya hoax, atau kalau dalam tulisan bahasa Indonesia itu hoax, PKS gitu ya. Nah, ini adalah berita bohong kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian dalam Oxford English juga. Ini dari hoax yang didefinisikan sebagai malicious deception atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Jadi bukan hanya sekedar bohong untuk iseng-iseng, tapi di sana diartikan juga sebagai berita atau informasi yang punya tujuan jahat gitu ya. Nah, dan ini sebenarnya sudah ada sejak abad ke-18. Untuk menipu, untuk memaksa itu sudah ada, sudah sejak lama gitu. Namun memang sempat viral-viral di tahun 2016-17 gitu ya untuk hoax ini karena memang media sosial sangat gencar di tahun-tahun tahun sekarang ini. Nah, bagaimana hoax itu menyebar? Sebenarnya memang dari luar juga hoax itu menjadi tanda juga gitu ya, bagaimana sih cerminan dari kehidupan sehari-hari kita gitu. Jadi berita hoax atau kebohongan itu muncul sebenarnya tidak jauh dari informasi-informasi yang dekat dengan kita. Jadi tidak mengarang yang jauh tapi memang dekat dengan kita. Nah, dalam detiknews.com disampaikan oleh Polri, Kadip Humas Polri, Irjen Setio Wastito. Jadi sebenarnya hoax itu memang menyebar karena adanya media. Jika tidak ada media kan tidak bisa tersebar ya informasi itu. Sebenarnya bisa menyebar melalui obrolan, tapi waktunya lebih lama. Ketika misalnya kita membicarakan yang belum tentu pasti kebenarannya, misalnya dari Karawang ke Jakarta itu bisa memakan waktu yang lama. Dan itu pun memang jika menyebar gitu, jika hanya dalam obrolan. Tapi akan berbeda ceritanya jika ada medianya. Seperti sekarang ada media sosial. Mendapat informasi yang masih diragukan, katakanlah masih diragukan, pukul 9.30 misalnya sekarang itu bisa sudah sampai ke berbagai wilayah di Indonesia dalam waktu itu juga gitu. Jadi hoax ini bisa menyebar, berita yang dianggap bohong ini bisa menyebar sepersekian detiknya gitu untuk di zaman sekarang karena media sosial ada medianya. Dan ini menurut Irjen Setio itu karena kurang tanggung jawab dari si pengguna media sosialnya itu sendiri. Menurutnya ada 48% berita itu berasal dari orang yang dipercaya. Maksudnya dalam artian ada informasi, ada berita misalnya dari salah satu tokoh kah, ataukah pejabat kah, ataukah orang yang terdekat misalnya teman saja dan ia percaya, ia langsung menyebarkan informasi tersebut. Padahal dia si orang tersebut yang mendapat informasi itu belum tahu kebenarannya, faktanya belum tahu. Nah, tapi ya karena orang yang memberitahunya itu menurut dia orang yang dipercaya, dia dengan
mudahnya langsung menge-share atau membagikan informasi tersebut. Itu ada di 48%. Kemudian 31%-nya itu informasinya dirasa bermanfaat. Misalnya Bapak Ibu mungkin sempat dengar kemarin terkait berita vaksin dari bawang putih mengenai COVID-19 ini bisa diobati dengan bawang putih. Nah, itu ketika orang mendapat informasi itu kan dirasa, wah ini manfaat nih. Mungkin orang bisa mengonsumsi bawang putih untuk misalnya menghindari atau mengobati gitu kan. Padahal belum tentu secara kesehatannya, maksudnya dari uji coba atau lainnya belum teruji gitu bahwa memang bawang putih bisa menyembuhkan COVID-19 ini gitu ya, corona ini. Nah itu 31% orang membagikan informasi itu merasa bermanfaat. Walaupun sebenarnya faktanya belum diketahui gitu, kebenarannya belum diketahui. Kemudian 18% mengira bahwa berita itu benar gitu karena dari orang yang dipercaya, karena itu memang bermanfaat. Jadi dirasa memang informasi itu benar gitu untuk disampaikan kepada orang lain. Dan yang keempat, 3%-nya merasa ingin jadi yang pertama. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini juga ya, mungkin ada barangkali yang merasa kalau sudah dapat informasi yang dianggap penting, bermanfaat, wah ini kayaknya harus cepat-cepat disebar nih. Nah, ya hal-hal yang seperti itu yang dikhawatirkan penyebaran hoax itu semakin cepat. Gitu. Kemudian kalau dari newsokezone.com, dari Kapolda Kalbar, bahwa orang yang menyebarkan hoax itu bisa karena merasa senang. Kalau yang memang benar-benar niat menyebarkan hoax itu kan dia ada kepuasan sendiri ya, kesenangan tersendiri. Dia membuat sensasi, dia sebarkan dan orang lain ikut menyebarkan sendiri gitu tanpa diperintah, itu akan menjadi kepuasan dan kesenangannya sendiri gitu. Namun di balik itu juga yang lebih berbahaya menurut Kapolda dari Kalbar ini, bahwa tujuan hoax lain diantaranya itu mengadu domba. Kita ketahui sempat dulu di zaman pilpres ya ataupun pilkada itu akan rentan gitu. Bagaimana informasi itu mengadu dombakan antar calon A dengan B-nya gitu atau para pendukungnya. Nah, itu yang sebenarnya dikhawatirkan. Kemudian menyebarkan fitnah-fitnah dan mencemarkan nama baik. Nah, ini juga ketika misalnya ada informasi bahwa di satu daerah misalnya ternyata ada berita bahwa terkena misalnya positif COVID, padahal belum ada, maksudnya kebenarannya, faktanya belum ada. Otomatis kan di situasi seperti ini, apalagi di Indonesia, orang yang diponis atau diketahui positif kan di kita itu ini dikucilkan, dijauhi gitu. Nah, kalau misalnya itu adalah pemberitaan bohong, itu sama saja dengan dia telah memfitnah orang tersebut, keluarganya, dan juga mencemarkan nama baiknya sehingga orang, dia terkena virus gitu, misalnya dia terkena corona dan orang-orang bisa menjauhinya. Itu kan juga merugikan gitu. Kemudian dari penyebaran hoax ini tuh membawa kecemasan. Seperti kita ketahui ya Bapak Ibu, kita dianjurkan untuk berdiam di rumah saja. Otomatis dari mana kita mendapatkan informasi? Kita pasti banyak mendapatkan informasi dari media elektronik seperti televisi, radio, dan handphone, gadget itu pasti kita dapat dari internet. Nah, ketika kita banyak mengonsumsi berita-berita yang belum diketahui kebenarannya, itu akan membuat kecemasan pada diri kita sendiri. Kita akan banyak banyak akan mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Nah, itu yang akan malah membuat mental kita turun dan justru fisik kita, mental kita yang dibuat khawatir seperti itu akan memudahkan sebenarnya di masa sekarang ini terkena virus tersebut, karena fisik kita pasti harus dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Itu penting di masa-masa penyebaran virus seperti sekarang ini. Makanya ketika hoax itu menyebar dan memberikan kecemasan, itu justru mengkhawatirkan pada kesehatan kita sendiri gitu.
Kemudian juga ada perang menggunakan jaringan mempengaruhi orang lain. Ini sedikit banyak gitu ya Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan informasi apakah itu benar ataupun tidak, pasti itu sedikit banyaknya mempengaruhi pikiran kita gitu. Ketika misalnya kita mendapat informasi bahwa di sebuah desa A ada yang terkena virus misalnya, positif virus, kita pasti menjadi lebih waspada lagi. Memang kalau memberikan efek positif ya, bisa memberikan apa ya, kabar itu memberikan kewaspadaan gitu. Tapi di satu sisi ketika itu berlebihan dan itu tidak berupa bukan fakta atau kebenaran, kan itu yang mempengaruhi orang menjadi tidak jelas, khawatir berlebihan. Di sanalah bahayanya dari bagaimana hoax itu menyebar dan mengapa hoax itu menyebar. Nah, disitulah yang harus kita ketahui. Nah, Bapak Ibu, selain kita ketahui apa itu hoax, kemudian bagaimana hoax itu menyebar gitu, apa sih tujuannya tadi telah disampaikan. Lalu hoax terkini di masa pandemi COVID-19 ini, ternyata menurut pemberitaan dari Kompas TV yang disampaikan oleh Menkominfo, ternyata sudah ini per tanggal 23 Maret 2020 itu sudah mengidentifikasi 305 hoax. Bisa Ibu Bapak bayangkan bagaimana berarti keseharian kita ini telah dikelilingi oleh berita-berita yang belum diketahui kebenarannya. Itu sekitar 305 hoax yang diidentifikasi. Dan disinformasi. Jadi ada kesalahan informasi, ketidaksesuaian dan lain halnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, bagaimana kita harus mulai sadar, mulai waspada juga pada peredaran hoax ini gitu. Nah, dari kominfo.go.id juga informasi di media sosial. Nah, ini contoh yang dimaksudkan oleh saya tadi, bahwa sempat ada berita yang beredar bahwa bawang putih itu diklaim dapat menyembuhkan korban terinfeksi virus corona. Tapi ternyata secara faktanya ahli vaksin dari Omni Hospital Plomas, Dr. Dirga Saktirambe SPPPD, dia mengklaim bahwa bawang putih itu belum dapat menyembuhkan virus corona. Itu tidak benar, alias itu masih hoax. Kita ketahui saja di Inggris itu masih baru mau menguji cobakan vaksin kepada manusia, itu baru mau. Ini sudah ada klaim bahwa bawang putih dapat menyembuhkan korban virus corona. Ini kan benar-benar sangat ini ya, mempengaruhi gitu ya, bagaimana pola pikir kita yang sekarang kita makan bawang putih saja gitu dan selesai gitu. Padahal virus tersebut tidak terbukti mati dan tidak terbukti sembuh gitu kan, itu yang menjadi bahayanya. Kemudian dari indozone.co.id itu mengidentifikasi 36 hoax yang sudah menyebar dan viral. Ini bisa Bapak Ibu lihat di slide yang saya tampilkan. Banyak judul-judul terkait khusus untuk virus corona. Banyak sekali berita-berita yang sudah bertebaran, sudah mungkin dikonsumsi masyarakat juga, sudah di-share bahwa ini adalah sebenarnya masih belum terbukti kebenarannya. Sekitar 36 kasus. Nah, ini sangat dikhawatirkan sekali ya Bapak Ibu, di kondisi seperti ini kita yang bisa mengonsumsi berita itu dari internet dan media elektronik itu harus juga mengonsumsi hoax-hoax yang beredar. Ini kan yang dikhawatirkan itu adalah mempengaruhi kondisi kecemasan pada diri kita masing-masing ya Bapak Ibu. Nah,
bagaimana? Nah, ini kita ke inti dari pembahasan ini. Bagaimana sih kita bisa melawan hoax di tengah pandemi COVID-19 ini? Bapak Ibu, yang ingin mungkin saya tekankan adalah jika kita mendapatkan informasi, berita, apalagi itu berasal dari misalnya dari WA, Facebook gitu ya, link-link media sosial, itu jika masih diragukan, baiknya stop hanya di kita, berhenti di kita. Jangan kita sembarang share ke yang lain jika memang belum kebenaran dan faktanya itu terbukti. Baiknya berhenti dulu di kita. Kenali dulu, ini hoax atau bukan. Lihat dari pertama, Bapak Ibu bisa lihat dari judulnya. Provokatif tidak, menjurus ke menyerang suatu pihak tidak. Karena dikhawatirkan judul-judul yang provokatif itu adalah judul-judul yang memang menebarkan hoax. Gitu. Jadi lihat dulu judulnya. Apakah provokatif atau memang hanya memberikan informasi. Kebanyakan kan kalau berita di televisi ataupun radio memang awal dia sampaikan juga itu informasi gitu judulnya, bukan mengarah pada merugikan banyak pihak. Misalnya kita ambil saja contoh yang ada, misalnya virus corona masuk UNY. Ini sepintas akan membuat orang berpikir virus corona sudah masuk pada mahasiswa-mahasiswa UNY gitu. Ini ya sudah menyerang mereka. Ketika anak mahasiswanya menyebar bagaimana? Kan jadinya menyerang mahasiswa UNY tersebut. Padahal kan itu banyak dan sebenarnya belum terbukti juga gitu. Apakah benar atau tidak? Itu yang dikhawatirkan dari judulnya provokatif. Kemudian cermati alamat situsnya. Bapak Ibu, dalam catatan Dewan Pers itu sekitar 43.000 situs di Indonesia. Dan yang terverifikasi resmi itu hanya kurang dari 300. Bisa Ibu Bapak bayangkan dari 43.000 itu kurang dari 300 itu yang resminya, yang benar-benar jadi situs itu benar-benar menyampaikan informasi, ada reporternya, sesuai faktanya, memang bisa divalidasi. Itu hanya kurang dari 300 dan sisanya selebihnya itu tidak terverifikasi, tidak diketahui. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ada di sini bisa membuat blog, kemudian mengcopy paste berita yang sudah ada lalu diedit pun bisa. Itu sudah menjadi situs web yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Tapi untuk terverifikasi kebenaran dan lain halnya itu belum tentu. Seperti itu. Kemudian periksa faktanya. Nah, ini mungkin kalau untuk sampai memeriksa faktanya perlu telusur yang lebih jauh. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum punya waktu untuk menelusuri itu, setidaknya informasi yang Bapak Ibu dapat itu tidak mudah untuk di-share. Setidaknya, kecuali Bapak Ibu ingin memang berniat meng-share atau membagikan informasi tersebut, silahkan periksa dulu faktanya. Dengan melihat apa? Dengan lihat tadi situsnya, sumbernya siapa, dari yang lembaga terpercaya atau tidak. Kalau yang berbicara itu tokoh politik, pengamat, ormas, nah itu coba dipertimbangkan dulu, dibuktikan dulu kebenarannya. Jangan tiba-tiba langsung meng-share pada orang lain. Kemudian cek keaslian foto. Nah, cek keaslian foto ini cukup mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa misalnya kan suka ada ya gambar-gambar misalnya penemuan, misalnya ada penampakan dan lain halnya. Nah, itu Bapak tinggal ngedrag fotonya lalu di drop ke Google, search-nya Google kan biasanya kita mencari di kata kuncinya apa. Nah, itu tinggal mendrag fotonya, di-dropkan, disimpan. Nah, itu nanti dia akan muncul foto-foto yang sama. Jika fotonya banyak, pasti dia bisa mengecek mana yang asli, seberapa banyak yang samanya. Nah, itu pasti akan ketahuan mana yang diedit, mana aslinya. Jadi bisa juga dicek
fotonya. Jika Bapak Ibu iseng-iseng ya, atau misalnya ingin memastikan gitu, ini asli apa benar, asli atau bukan ya foto ini tuh, atau hanya editan. Karena zaman sekarang kan Bapak Ibu tahu ya, bahwa banyak aplikasi yang memudahkan kita untuk mengedit foto gitu ya, walaupun kebanyakan memang untuk kesenangan bagaimana mengedit foto untuk diupload ya, tapi ada juga yang iseng-iseng mengedit foto untuk penyebaran hoax ini. Dan kemudian jika Bapak Ibu punya perhatian lebih terhadap berita hoax ini, bisa ikut juga di grup-grup diskusi yang memang mereka punya perhatian lebih terhadap berita hoax. Nah, selain Bapak Ibu juga tadi ya sudah mengenali gitu ya, bagaimana sih setidaknya untuk meredam penyebaran hoax itu melalui 5 cara tadi. Nah, Bapak Ibu juga jika sudah merasa menemukan berita informasi hoax tersebut, bisa melaporkan. Melaporkannya lewat apa? Misalnya Facebook ada report statusnya, itu bisa kirimkan termasuk hate speech, bisa juga harassment, rude, dan threatening. Bisa. Di Google juga ada fitur feedbacknya. Di Twitter juga ada report tweet, Instagram itu kan biasanya suka ada ya menu yang menunjukkan pelaporan, kan sudah ada pilihan pelaporan. Nah, itu bisa bentuk untuk melaporkan bahwa informasi tersebut itu sudah diindikasikan penyebaran hoax atau merugikan beberapa pihak. Atau bisa juga Bapak Ibu mengirimkan konten tersebut pada aduan konten@mailkominfo.go.id. Karena kalau misalnya banyak yang memberikan pengaduan tersebut, Kominfo pasti akan menindaklanjuti untuk menutup konten tersebut. Seperti Bapak Ibu ketahui kan, konten-konten yang vulgar ataupun sadis itu sekarang sudah mulai ditutup gitu ya untuk dikonsumsi publik. Begitupun juga ada masyarakat anti hoax, itu di Turnback Hoax, itu bisa dikirimkan pelaporan dari kekhawatiran adanya unsur hoax dalam informasi tersebut. Nah, ya Bapak Ibu, itulah sedikit banyak mengenai bagaimana kita menyikapi, mengenali hoax yang beredar di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, sekali lagi yang saya ingin bagikan di sini adalah bagaimana kita sharing terkait hoax ini, dan juga barangkali kita bisa mengontrol jempol kita untuk tidak mudah menge-share informasi-informasi yang belum diketahui kebenarannya, faktanya. Nah, ya, Bapak Ibu, sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan pada Bapak Moderator. Terima kasih Bu Iis yang telah panjang lebar memberikan paparan bagaimana cara kita melawan hoax itu. Ya. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau urun rembuk, monggo dipersilahkan. Ya, Bapak. Pak Indra, barangkali ada yang mau disampaikan, monggo. Bu Betty, halo, monggo Bu Betty. Ya, Bapak Ibu juga sebenarnya untuk penyebaran hoax ini bukan hanya pada orang-orang dewasa ya Bapak Ibu, ini juga bisa mendampingi anak didiknya, peserta didiknya, atau juga anak ibu putra-putri ibu bapak gitu ya, bagaimana ketika anak-anak juga senang gitu ya kalau nge-share, membagikan hal-hal yang dirasanya itu menarik gitu. Share. Nah, itu secara tidak langsung juga mereka tuh
terlibat dalam penyebaran hoax tersebut gitu. Jadi ini juga peran kita bagaimana membimbing, mendampingi putra-putri kita ataupun peserta didik kita untuk tidak mudah gitu ya menyebar hoax, karena kebanyakan hoax itu menebarkan kekhawatiran gitu. Yang disayangkan dari hoax itu kan seperti itu, yang ditakutkan kan lebih jauhnya adalah bagaimana menggiring opini dari kita gitu ya untuk mengklaim sesuatu hal atau seseorang itu negatif. Nah, jadi yang perlu bersama-sama adalah kita menahan untuk tidak sembarang meng-share berita-berita yang belum tentu benarnya gitu. Ya. Ya demikian tambahan dari Iis. Barangkali ada yang mau menambahkan lagi atau mau bertanya, monggo. Itu ada yang di chatting. Oh, ada ya? Sudah ada yang di chatting? Ya. Ini ada yang di chatting, bagaimana menjelaskan kepada mereka yang mudah share-share berita ketika kita bilang hoax, nggak mau menerima karena malu udah di-share. Monggo Ibu. Oh iya, saya coba jawab ya Ibu. Ini dari Ibu Tina ya. Bagaimana menjelaskan? Sebenarnya kalau misalnya sudah disebar gitu ya, ya tidak bisa apa ya? Kalau sudah misalnya kita sudah menyebarkan di WhatsApp, di Facebook, langkah lainnya adalah kita menghapus jejak dari chat kita kan. Nah, bagaimana memberitahu orang yang sudah meng-share seperti itu? Sebenarnya kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Kalau kita punya niatan perhatian seperti itu adalah tindakan yang baik ya Ibu. Jadi adalah tadi kita menelusuri faktanya. Kalau kita sudah menelusuri faktanya, kita hanya tinggal meng-share lagi fakta itu. Jadi secara otomatis hoax yang beredar itu akan balik terserang gitu, bahwa berita yang dia sebar itu salah karena fakta yang ditemukan adalah demikian. Nah, jadi sebenarnya kalau memang sudah di-share ya ditanya saja, ini dari mana informasinya gitu. Tapi kalau misalnya kita memegang fakta lain, kita bisa meng-share juga fakta lainnya gitu. Jadi sebenarnya kalau berita itu diserang lagi oleh berita, hanya beritanya diserang dengan berita yang benar-benar muatan faktanya kuat seperti itu, Ibu, Bapak, jika memang sudah di-share, karena dia akan berhenti sendiri gitu. Ketika berita yang benarnya, berita yang sesuai faktanya sudah bergulir gitu, dia yang meng-share hoaxnya akan malu sendiri, dia akan berhenti sendiri gitu. Jika ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, malah ya dia akan terkena pidana gitu. Jadi kalau misalnya mungkin orang dekat kita lah ya yang suka gampang share, itu dari mana? Dapat dari mana sih gitu kan? Itu bisa ditanyakan. Dia kalau nggak bisa jawab itu dari mana dan seberapa akurat, wah udah bisa saja wah kamu nyebar hoax nih, hati-hati. Itu sudah cukup gitu mengingatkan dia. Tidak perlu menjelaskan panjang lebar sih kalau menurut saya seperti itu Bapak Ibu. Iya Bapak. Demikian Bu Tina jawaban dari Bu Iis. Monggo yang lain yang mau bertanya lagi silahkan. Iya. Monggo ditunggu atensinya. Ya sambil menunggu juga. Pak Tata biasanya suka nanya Pak Tata nih. Iya. Pak Tata. Pak Indra barangkali ada masukan, monggo. Ada di chat itu, di chat. Di chat. Iya. Iya, dari Pak Indra Budiman.
Iya, Kalau yang saya tahu, media massa termasuk online selalu membuat judul berita yang bombastis. Apakah judul bombastis termasuk hoax? Karena bisa jadi salah persepsi membaca. Ya, ini iya, memang biasanya supaya ini ya menarik. iya, Monggo Bu betul. Iis. Iya, betul. Terima kasih Pak Indra untuk pertanyaannya. Jadi memang dalam jurnalistik sendiri ada teori bahwa untuk agar menarik perhatian pembaca itu seperti judul itu dibuat unik, berbeda gitu. Namun yang perlu digarisbawahi ketika mengarah pada hoax, judulnya itu bisa menyerang pihak atau ya menyerang seorang gitu ya yang dapat merugikan. Nah, yang dikhawatirkan ke arah sana. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui juga, jika yang memberitakannya itu adalah sumber-sumber online terpercaya, itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Misalnya seperti CNN, Detik, ataupun Kompas. Kan itu sudah memang nama-nama media yang dipercaya di kita gitu. Nah, itu tidak perlu khawatir walaupun beritanya memang unik gitu. Memang karena itu dari teori jurnalistik memang untuk judul terkadang kita harus membuat judul yang menarik pembaca. Tapi bukan berarti untuk mengarah merugikan salah satu pihak gitu. Karena berita kan memang media itu harus bersifat netral. Jadi dibuat beda saja. Tapi tidak menyerang berbagai pihak. Nah, jadi pertama mungkin bisa dilihat dulu situs online yang Bapak Ibu baca itu terpercaya atau tidak. Jika memang situsnya apalagi WordPress ya yang belakangnya seperti itu, nah itu yang perlu ditelusuri gitu karena yang Bapak Ibu bisa cari ya domain-domain belakangnya yang gratisan, nah itu sepertinya bisa saja itu situs-situs yang tidak resmi. Tapi yang domain-domainnya berbayar itu pastikan mereka memang berniat untuk menyebarkan berita gitu, informasi. Nah, bisa dilihat dari situsnya dulu. Nah, adapun tadi untuk judulnya bisa dipilih sendiri. Apakah kira-kira ini menyerang salah satu pihak yang bisa merugikan? Nah, itu bisa saja dikhawatirkan. Tapi kalau hanya ini beritanya judulnya agak beda sih, itu aja ya itu informasi gitu. Jadi memang tidak semua judul itu datar sih Pak kalau untuk berita. Memang agak sedikit bikin unik gitu. Iya. Ya, begitu Pak Indra Budiman. Jadi memang berita itu suka judulnya dibikin bombastis untuk menarik perhatian, tapi kita juga bisa melihat dari sumber beritanya. Ya. Kali yang lain monggo, ada yang mau bertanya lagi dipersilahkan. Pak Dudi Kurniadi monggo, Pak Dudi. Pak Dudi ada yang mau tanyakan monggo. Pak Dudi Kurniadi ini dari SMP ya. Halo Pak Dudi. Pak Dudi dari SMA 4 Karawang. Oh, SMA 4. Wah, Pak Suroto. Baik, monggo. Apa kabar Pak Suroto? Alhamdulillah baik. Ada yang mau disampaikan monggo Pak Dudi. Iya. Wah, belum nih baru gabung. Enggak maksudnya. Iya. Ini Jangan ceritanya ini Pak Suroto masa lupa yang di Algamar teh, yang di Algamar. ya namanya Pak Dudi itu banyak, ada yang guru SMP, teman kuliah saya. Ada Pak Dudi dari SMA 4 guru BP, teman kakak ketemu di Algamar. Ketua MGMP. Ya. Ketua MGMP BK. Ya, guru BK ini. Pak Dudi ini tentang hoax, Pak Dudi bagus ini untuk BK. Udah kenal Udah kenal Pak Salim. Udah. Pak Suroto. Ya.
Enggak, saya jadi pendengar aja. Nggak ikut pelatihan ini? Ikut pelatihan ini nggak? Oh, enggak. Oh, enggak. Ya, ya. Alhamdulillah banyak nih yang dari luar pelatihan. Ada Bu Susi, ada Bu Nur, ada Bu Eti, ada Pak Dudi. Ya. Ini karena materinya sekarang lagi ngetren, Oh gitu. Lagi hot. lagi dibutuhkan. Karena banyak hal Sinyalnya yang jelek. Sinyal. Oh iya. Ya memang kadang-kadang terkendala sinyal ya. Iya, Bapak. Ya. Tapi kalau saya lihat ini ya sambil sharing ya Bu. Iya, Bapak. Iya. Saya kadang-kadang sekarang tuh juga ragu ini berita itu benar atau tidak. Apalagi kalau udah disangkut pautkan dengan agama. Nah. Iya, betul, Bapak. Betul. Misalnya dengan bukti-bukti yang ya karena kita nggak begitu mendalam. Wah ini kalau ini katanya ada virus seperti gini, jangan-jangan nanti ini dekat-dekat dengan kiamat. Iya. Atau ini misalnya memang ini ada dihubungkan dengan politik. Wah ini mah perang dagang antara Amerika dan Cina. Kalau kita lihat berita seperti itu bagaimana itu? Kalau misalnya ada di ini, kita diamkan saja, kita like, kita ngasih komentar, takutnya komentar juga bertentangan dengan orang, tapi ini kelihatannya kayak agak kurang serak gitu kelihatannya ini mas. Gimana? Iya. Kalau saya menyikapi yang seperti itu hanya cukup dibahas gitu ya Pak, didiskusikan. Nah, jika pembahasannya memang membawa bukti-bukti, fakta-fakta yang benar ya tidak, kenapa tidak untuk membagikan bersama teman gitu ya. Tapi jika hanya yang menjadi khawatir ini kan seperti ini ya Pak. Jadi kita misalnya mendapat informasi atau berita itu dari obrolan WA misalnya ataupun Facebook gitu. Kita belum ikut diskusi itu mendalam, kita belum tahu sampai titik kebenarannya, tapi kita dengan senangnya bagikan gitu ke grup, ke teman-teman dekat kita, Japrian atau lain halnya. Nah itu yang sebenarnya kita menjadi orang yang ikut menyebarkan hoax gitu. Nah yang perlu itu diskusikan dulu dengan mendalam. Kalau misalnya hanya sekedar like, misalnya kita lihat status yang memang dia kajiannya seperti itu ya Pak, memberikan opini seperti itu, hanya sekedar like mungkin tidak masalah gitu, karena dia gitu yang menyebarkan opininya. Kan kita tidak dibatasi ya kalau untuk status-status kita itu opini pendapat tentang kita kan itu tidak dibatasi. Yang menjadi khawatiran itu adalah ketika opini itu kemudian didiskusikan di bawahnya di kolom komentar tidak beres gitu pembahasan itu, tidak sampai menemukan titik terangnya, tidak menemukan faktanya. Tapi kita mencatut misalnya screenshot status itu dan kita memberikan opini kita sendiri tanpa kebenarannya dan kita meng-share. Nah, di situ yang menjadi berbahaya gitu, memberikan kecemasan kepada orang lain. Berbeda kalau kita mendiskusikan secara mendalam kan ya Pak. Biasanya ada masalahnya, kita menemukan harus seperti apa solusinya dan lain halnya. Jadi kita menebarkan kekhawatiran tapi kita juga memberikan solusi. Biasanya kalau dari hasil diskusi kan seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya permukaan dan kita langsung menyebarkan itu menjadi sebuah kekhawatiran massal kan itu yang sedikit membahayakan gitu ya. Memberikan khawatir orang lain gitu tanpa memberikan solusinya. Seperti itu Bapak. Kalaupun misalnya kalau saya pribadi sebenarnya saya melihat pertama itu adalah sumbernya dulu gitu. Sumbernya memang terpercaya orang ataupun misalnya situs terpercaya resmi, pemberitaan resmi, ya saya biasanya konsumsi untuk diri saya sendiri gitu. Kecuali kalau memang saya urgensi untuk mempublikasikan pada teman-teman saya.
Seperti misalnya informasi atau kabar duka ya. Dulu-dulu kita sempat ada berita berita duka dari artis atau siapa gitu yang ternyata pas dicek dia tidak meninggal gitu. Nah kemarin juga dua orang penting di Indonesia, yang pertama ibunda dari Pak Jokowi ya, dan juga artis almarhum dari Glenn Fredly. Nah itu kan awal saya membaca itu tidak langsung dari berita. Nah saya kan takutnya itu hoax ya, karena mudah sekali hoax menyebar sekarang ini, maka saya langsung mengecek situs-situs berita terpercaya. Ternyata sudah ramai diberitakan, apakah itu di Tempo, apakah itu di Kompas, CNN. Oh, ternyata berita itu sampai di situ. Oh, berarti itu bukan hoax. Itu berarti benar adanya gitu. Jadi mungkin bisa juga pertama kita lihat dulu deh sumbernya dari mana sih ini gitu. Karena saya pernah baca literatur bahwa penyebaran hoax itu paling banyak di grup chat, WA, dan Facebook, Bapak Ibu. Karena itu media sosial gitu ya, jadi penyebarannya mudah sekali. Yang viral-viral itu mudah sekali dibagikan gitu di Facebook ataupun grup WA. Apalagi yang kontennya seperti ini, Bapak Ibu. Share atau Bapak Ibu misalnya bisa apa gitu, bisa kena apa. Nah itu apalagi itu hoax sekali. Misalnya bisa terkena penyakit atau apa, yang tidak melike atau yang tidak menge-share bisa kena apa. Nah itu udah pasti kontennya diindikasikan itu hoax gitu. Jadi ya kita harus mengontrolnya di sana gitu. Media-media sosial itu agak dibatasi gitu dari penyebarannya saja, minimal dari kita tidak ikut menge-share jika memang kita pun ragu gitu. Walaupun yang menge-share-nya itu adalah teman. Alangkah baiknya kita tanyakan dulu pada teman kita ini, kamu dapat dari mana? Ini bagaimana proses dapat berita seperti ini? Mungkin bisa ditanyakan dulu seperti itu, tidak share aja. Apalagi anak-anak paling suka yang viral-viral. Seperti kemarin ada ternyata ada orang yang matanya juling karena game online, ternyata itu hoax juga setelah ditelusuri dari fotonya. Nah seperti itu Bapak Ibu, jadi memang kita perlu mendampingi anak-anak kita, anak didik kita untuk tidak minimal dia tidak mudah gitu nge-share di grup, apalagi kan kita ada grup kelas, grup temannya, mungkin gengnya. Nah itu sangat mudah sekali ketika memang sudah masuk grup, dari grup itu ada 50 orang saja dan 50 orang yang menge-share lagi ke yang lain kan cepat sekali. Makanya hoax itu bisa cepat menyebar, itu ya seperti itu gitu sistemnya. Kalau sekarang sangat mudah sekali, jangankan berita gitu, kita chat saja di screenshot itu sudah menjadi bahan gitu untuk hoax gitu. Jadi kayak perlu hati-hatinya di situ gitu. Tanyakan saja itu dari mana, bagaimana proses berita itu bisa demikian gitu. Tanyakan saja seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu. Iya Bapak Ibu. Gimana? Kayak itu tuh yang di Nicaragua sehari sampai 5.000 yang meninggal. Iya Bapak Ibu ya. Di TV di semua, ternyata ada dubesnya yang Indonesia sana nggak nyampe 5.000 itu katanya. Nah itu jumlah sekarang aja. Nah, ini kan iya itu kan betul. TV aja sekarang. Nah, itu informasi yang nggak tepat gitu ya. Oh iya. Jadi sekarang tuh cari berita yang benar tuh agak susah. Betul iya Bapak. Kalau sebenarnya media-media yang terpercaya terverifikasi biasanya sedikit sih Pak, jarang. Maksudnya mereka bukan berarti mau menyebarkan hoax di sana, tapi mereka mungkin ada kesalahan teknis di reporternya mencari data dan lain halnya. Tapi kalau misalnya memang situs yang sudah resmi itu mereka minim gitu Pak, ada kesalahannya. Jadi bisa dipercayakan saja gitu pada situs-situs yang memang sudah resmi gitu. Gitu Bapak. Ya, baik Bu Iis, Pak Salim udah cukup? Ya. Bapak Ibu, waktunya tinggal beberapa menit lagi dan Pak Salim juga bentar lagi ada di grup yang lain. Untuk itu
ada Bu Iis, monggo diberikan kesimpulan. Ya, Bapak Ibu yang hebat, yang luar biasa, yang sudah bergabung di meeting online kali ini terkait dengan melawan hoax di tengah COVID-19 ini. Bapak Ibu tidak perlu, maksudnya tidak perlu langsung responsif gitu ya dalam menghadapi pemberitaan yang memang sensasional. Itu Bapak Ibu tenang dulu, pastikan dulu sumber beritanya, pastikan dulu situsnya, dan siapa yang berbicara di sananya itu pastikan dulu kebenarannya. Jika memang Bapak Ibu sendiri ragu, merasa ragu, stop, berita itu hanya ada di Bapak Ibu saja. Jangan mudah untuk menge-share ke yang lain. Kalau misalnya mau dijadikan bahan diskusi, diskusikan saja. Jangan disebar luaskan secara tidak bertanggung jawab. Jadi kita bersama-sama Bapak Ibu dan juga mendampingi anak didiknya, putra-putri Ibu Bapak untuk tidak mudah menyebar hoax atau berita yang masih diragukan kebenarannya. Adapun kalau ya, terima kasih untuk tim yang sudah bekerja sama dan Bapak Ibu partisipan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iis. Alhamdulillah sesi ini sudah berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Untuk itu dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada host, monggo Pak Salim. Pak Salim, audionya di mute, jadi nggak kedengeran. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam ruang kami, ya. Dan alhamdulillah luar biasa materi ini sangat penting bagi kita. Dan selanjutnya kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian kami berharap betul ini menjadi suatu inspirasi bagi kita semua. Dan mohon diisi absensinya. Jangan lupa, termasuk juga presenter belum isi. Oh iya. Silakan. Ya. Itu mungkin, dan seperti yang tadi Pak Haji Soto sampaikan, saya mau siap-siap masuk ke ruang lain lagi nih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ibu partisipan. Hatur nuhun Pak Suroto, Pak Salim, bantuan kerjasamanya. Aduh Pak Suroto, hatur nuhun pisan Pak Suroto. Iya, baru tadi malam di chatting langsung. Iya Pak Salim, Pak Suroto dadakan banget di chat. Hatur nuhun Bapak, aduh. Alhamdulillah. Siap sedia ya, ini. Iya. Baru kenal kemarin siang ya. Malam udah langsung chatting ya. Ya, itulah kehebatan PCT Jabar ya. Iya Bapak. Ya semangat ya Pak Salim untuk room selanjutnya. Bu. Ya. Iya. Rekamannya di Ibu, di saya salah ya ini ya. Oke baik Bapak. Ada di saya. Iya. Siap. Iya.